7 Desember tahun 1941. Pesawat Jepang berkumpul untuk melancarkan serangan mendadak melawan armada Pasifik di Pearl Harbor. Tujuan mereka membuat Amerika Serikat bertekuk lutut. Beberapa ribu orang mati dalam salah satu kekalahan terburuk dalam sejarah. Dengan mengkaji persiapan serangan ini berdasarkan dokumen militer yang baru-baru ini dibuka, seorang spesialis intelijen dari Jepang akan menjelaskan kepada kita mengapa serangan ini sebenarnya berakhir dengan bencana bagi Jepang. Bencana jarang sekali terjadi secara kebetulan. Hal ini seringkali diakibatkan oleh serangkaian peristiwa yang tidak menguntungkan. Hari ini, fakta kebenarannya akan dibuka. Pelabuhan Pearl Harbor. Pukul 4 waktu Pasifik. Laut Jepang 6.500 km dari Pearl Harbor. Untuk Laksamana ahli strategi Jepang, Isoroku Yamamoto, hari ini menandai puncak dari persiapan Jepang beberapa tahun ini. Pearl Harbor akan menjadi langkah pertama dalam serangkaian operasi di Pasifik dalam mencapai tujuan ekspansionis Jepang. Waktunya bukan lagi untuk persiapan dan perang akan segera pecah. Kapal induk Hiryu Jepang di Samudra Pasifik. Pelaksanaan operasinya jatuh ke tangan pilot penerbangan Angkatan Laut seperti Takeo Shiro. Hal pertama yang saya lakukan pagi itu ketika saya bangun adalah naik ke dek penerbangan. Tutupan awan sudah hilang, jadi saya berkata pada diri sendiri bahwa ini akan baik-baik saja dan kami bisa menyerang. Pembom navigator di atas kapal B-5N Akashima, dia adalah salah satu orang yang akan menjerumuskan negaranya ke dalam perang. Ini akan menjadi hari yang sangat buruk. Jika Jepang memprovokasi perang, pasti akan berlarut-larut dan kita berisiko mati hari itu. Saya pikir itu akan menjadi masalah yang sangat serius bagi negara Jepang. Para kru yang menjadi ujung tombak serangan tidak mempunyai ilusi tentang apa yang menanti mereka. Kami siap mati dalam pertempuran. Kami diminta untuk menulis surat perpisahan kepada orang tua kami dan memotong kuku dan rambut kita sebagai kenang-kenangan. Kami menuliskan semuanya dalam surat yang akan dikirim pulang jika kami meninggal. Jam 6:30 di pemberhentian Pearl Harbor. Di lambung lapis baja kapal perang Arizona, hari Minggu dimulai seperti hari sebelumnya. Don Stratton ketika kapalnya diserang. Pada hari Minggu pagi kami baru saja melakukan pembersihan kecil. Itu adalah istirahat untuk semua orang. Di atas kapal itu adalah rutinitas. Saat sarapan, saya mengambil rep oranye untuk disampaikan kepada seorang teman yang ada di sana. Kapal penjelajah berat San Francisco ditambatkan di sisi timur tempat berlabuh. Korps Marinir Amerika Serikat Mall Middlesworth adalah bagian dari awak kapal feri yang akan menjalani perbaikan. Layanan dikurangi dan kru bersiap untuk cuti. Kami berbicara banyak tentang apa yang kami lakukan selama perjalanan terakhir ke darat. Tentang apa yang akan kami lakukan selama ini. Tentang waktu kami akan kembali. Kami berbicara tentang surat yang kami terima dari rumah. 370 km lepas pantai badai mengancam. Video ini diambil dari arsip Jepang agar kita bisa merasakan momen-momen terakhir sebelum lepas landasnya 183 pesawat pengebom tempur Angkatan Udara Jepang. Para pejuang berada di garis depan diikuti oleh para pengebom tukik dan kemudian berbicara tentang serangan bom. Mereka terbang pada ketinggian yang berbeda dan dalam formasi horizontal. Kami berkeliling melakukan operasi untuk mengambil posisi dan setelah terbentuk formasi, kami semua keluar.
jam 7:02 Topana, Hawaii. Di stasiun radar yang baru dipasang di barat laut Oahu, 2 operator yang tidak berpengalaman melihat sesuatu di layar mereka. Mereka belum pernah melihat begitu banyak pesawat dan mereka menuju ke pulau dengan kecepatan tinggi. Kedua prajurit itu melapor ke Letnan Kermit Tyler. Dia sedang menunggu satu skuadron bombardir B-17 di kepulauan itu. Hanya saja skuadron tersebut masih berjarak beberapa ratus kilometer. Apa yang dilihat radar ini merupakan gelombang pertama pesawat yang dikirim dari armada kapal induk terkuat yang pernah diciptakan. 84.000 pria ditempatkan di Pulau Oahu tidak tahu apa yang menanti mereka. Gelombang Jepang pertama terbang ke selatan dan menyeberang tanpa menemui perlawanan. Untuk Takashiro, ini lebih seperti penerbangan pelatihan daripada perang. Selama pelatihan, kami menggunakan model besar yang mewakili seluruh pulau beserta pegunungannya. Dan selama misi, saya memiliki kesan untuk melihat model ini. Ketika saya terbang, saya merasa pernah ke sini sebelumnya atau pernah melihat tempat ini sebelumnya. Ketika mereka terbang di atas Honolulu, pilot pasti akan memanfaatkan elemen kejutan sepenuhnya. Saya melihat kota itu terasa tenang dan damai. Memahami bahwa mereka mengejutkan Amerika, Jepang memecah keheningan radio untuk mengirimkan sinyal yang disepakati ke kapal induk. Tora, Tora, Tora. Tiger, Tiger, Tiger. Dan kemudian mereka menyerang. Sejak saat itu, setiap pesawat harus mengikuti rencana serangan yang telah dipersiapkan dengan cermat. Jika kita mendapat manfaat dari efek kejutan, rencana itu menyerukan pengebom torpedo untuk menjadi penyerang pertama, kemudian diikuti oleh pengebom tukik. Jika musuh melihat kita dan melepaskan tembakan, rencana B mengharuskan pengebom tukik berangkat terlebih dahulu dan torpedo berangkat terakhir. Tapi ketika Komandan Angkatan Udara menembakkan suar sebagai isyarat agar mengikuti rencana, banyak pilot yang tidak menyadarinya. Dan ketika suar kedua diluncurkan, pilot yang melihat roket pertama berpikir bahwa itu menunjukkan bahwa mereka harus mengikuti rencana B. Dalam kondisi kebingungan, semua pesawat menyerang secara bersamaan. Memang benar, kami mengurangi ketinggian kami. Kami telah terbang antara 10.000 dan 11.000 kaki sejak kami lepas landas. Kemudian semua unit diperintahkan untuk menyerang dan kami berpencar dan pergi. Jam 7:58. Seperti setiap hari Minggu, para pelaut Pearl Harbor dengan tenang menikmati pagi mereka. Hari itu adalah hari yang indah, hal yang kami miliki di Hawaii. Matahari bersinar cerah. Saya berada di kapal antara jam 8 pagi dan siang hari. Jadi tugas saya pada hari itu adalah mengibarkan bendera di buritan kapal. Tiba dari sebelah utara, pesawat torpedo menjadi garda terdepan Jepang. Tidak ada kapal induk, tapi hanya beberapa kapal perang. Saya pikir kami menyerang yang di luar. Yang kedua, kami melewati West Virginia. Sebagai bombardir navigator, Takashiro memiliki misi untuk menjatuhkan torpedo di tempat yang tepat. Airnya sebenarnya tidak terlalu dalam, antara 12 dan 13 meter. Jadi kami harus sangat berhati-hati agar torpedo tidak menabrak lumpur pelabuhan. Itu sebabnya kami menjatuhkannya di ketinggian rendah. Letnan Matsumura yang ada di depanku memberitahu saya kapan harus mengirim milik kami. Dia bilang padaku, "Siap." Dan aku menarik tuasnya.
Pada saat itu Amerika masih belum mengetahui siapa yang menyerang mereka. Di dalam USS Arizona, Don Stratton tidak memiliki waktu untuk pergi menemui rekannya di rumah sakit. Dari ledakan pertama dia bergegas ke pos pertempurannya. Maka dimulailah pertempuran yang akan menyebabkan ribuan pelaut seperti menghadapi kematian. Pukul 8 di Pearl Harbor, ketenangan Minggu pagi dirusak oleh serangan udara yang menghancurkan. Tentara Amerika Mall Middlesworth dibuat terkejut. Saya melihat dan mendengar suara ledakan mengerikan. Apa yang mereka lakukan? Ini kan hari Minggu. Tentu saja ini hanya latihan, tapi ini sangat nyata. Bersama lebih dari 1.000 anak muda lainnya yang menjadi awak kru USS Arizona, Don Stratton berjuang dalam pertempuran terbesar dalam hidupnya. Saya naik ke atas untuk melihat apa yang ditunjuk dan diteriakkan oleh orang-orang itu. Saya melihat ke arah tersebut dan saya melihat bom jatuh dari tembakan pesawat. Saat kami melihat matahari merah di badan pesawat, kami mengerti bahwa mereka adalah orang Jepang. Dari geladak kapal berat penjelajah San Francisco, Mall Middlesworth berada di barisan depan untuk menyaksikan penyerangan tersebut. Mereka datang dari sana, pesawat datang dari kanan, dan saya melihat mereka lewat pada jarak 10 meter atau 12 meter. Di antara pesawat yang diamati adalah pembom torpedo B-5N milik Taka Shiro. Setelah kami menjatuhkan torpedo, kami terbang melintasi Western Union, jauh di atas kapal. Saya melihat para pelaut melintasi jembatan untuk naik ke gang. Beberapa orang sedang berlari, dan yang lain menceburkan diri ke dalam air. Ketika kami melihat Jepang mengebom USS Gerald R. Ford, kami memahami bahwa ada masalah. Kami tahu bahwa perahu-perahu itu juga akan menjadi sasaran. Dan pesawat-pesawat itu langsung menuju ke pos tempur saya. Tugas Don Stratton adalah mengirimkan informasi ke senjata anti pesawat tempur yang berada di sisi kiri kapal tempur USS Arizona. Saya menaiki 5 tangga untuk mencapai platform kontrol tembakan. Di ujung lain, pelabuhan utama. Beberapa kapal terjebak dan tidak memiliki bahan bakar atau amunisi. Saya tidak bisa berbuat apa-apa tentang situasi ini. Ketika itu, marinir dipersenjatai dengan pistol kaliber 45. Ketidakberdayaan adalah hal yang paling saya rasakan. Apa yang bisa saya lakukan? Bagaimana cara membantu? Bagaimana cara keluar dari kekacauan ini? Kecuali bahwa pada saat itu tidak ada yang bisa kami lakukan. Jam 8:02. Ketika keadaan buruk ini terjadi, Don Stratton mulai melawan. Speed 230. Kami melakukan apa yang kami bisa. Orang Jepang sangat terkejut bahwa kami bisa melepaskan tembakan dengan cepat. Tapi orang Amerika berurusan dengan terlalu banyak serangan, dan dalam beberapa menit mereka kehabisan amunisi. Ada 50 proyektil untuk setiap senjata, dan itu perlu beberapa kunci untuk mengaksesnya ke ruang amunisi. Untuk mendapatkannya,
Kami menggunakan segala cara, dan setelah semua yang bisa kita lakukan, kami mencari lebih banyak lagi amunisi. Meski sudah melakukan upaya heroik, para pelaut mengalami kesulitan melawan serangan pembom torpedo yang melintas sangat rendah. Pesawat pengebom Tukik dan pesawat pengebom ketinggian. Kami menembaki pengebom di ketinggian, dan mereka terus menyerang. Namun kami tidak dapat menjangkau mereka. Tiupan angin sangat cepat, dan pesawat terbang terlalu tinggi untuk persenjataan kami. Untuk memberikan dokumen penyerangan kepada komando, pilot Tateo Shiro, Letnan Matsumura, meminta izin di ketinggian untuk memungkinkan navigator pembomnya mengambil foto. Mereka menjadi yang paling terkenal dalam penyerangan Pearl Harbor. Sementara pihak Amerika belum pulih dari ledakan torpedo, Jepang menggunakan senjata mereka yang paling dahsyat. Terbang dalam formasi di ketinggian, 10 pembom menargetkan United States Ship Arizona. Adalah pesawat Nakajima, pembawa proyektil penusuk lapis baja, seberat 500 kilo, yang sebenarnya merupakan cangkang kapal perang yang dimodifikasi. Untuk mencapai sasaran pesawat ini, harus tetap dalam formasi untuk membuang semuanya sekaligus. Dengan menggunakan bendera persegi panjang berwarna putih, pemimpin pengebom memberi isyarat kepada yang lain bahwa mereka harus mengambil tindakan. Jatuh dari ketinggian 10.500 kaki, bom membutuhkan waktu 26 detik untuk mencapai sasarannya. Dan pada jam 8:10, keadaan menjadi kacau balau. Sebuah bom menghantam USS Arizona, tepat di sebelah kanan menara nomor 2, menembus lebih dari 12 cm besi baja, dan memicu reaksi berantai yang mengerikan di perut kapal. Bom tersebut menghancurkan sub bahan peledak dan meledakkan 2 sub lainnya, serta menghancurkan 4 jembatan bunker. Dengan menabrak partisi lapis baja sepanjang 33 cm. Gas yang terbakar naik dan meledak dalam bentuk bola api besar di depan menara nomor 1. Pada saat gas melubangi berbagai jembatan bunker, sisa amunisi meledak pada gilirannya menghancurkan kapal. Ada lebih dari 450 ton amunisi dan meledak. Itu mengangkat perahu keluar dari air. Dan itu menghancurkan haluan sekitar 30 meter. Ledakan menghancurkan segalanya. Meskipun posnya tinggi, Don Stratton pun tidak luput dari ledakan tersebut. Sebuah bola api membubung dari tempat ledakan hingga ketinggian 150 atau 180 meter dan menyelimuti kami. Kapten dan laksamana keduanya tewas di dek di bawah kapal saya. Mereka pasti terbakar. Dari USS San Francisco, Mall Middlesworth menyaksikan tanpa daya saat ledakan mengangkat kapal berbobot 30.500 ton itu keluar dari air. Semuanya telah hancur. Itu luar biasa. Itu melampaui apapun yang saya lihat, semua yang pernah saya bayangkan. Don Stratton selamat dari ledakan itu yang hampir menewaskannya. Wajahku terbakar, sebagian telingaku hilang, punggungku juga terbakar. Baju kaos saya terbakar di sisi ini pun banyak terbakar. Banyak kru yang meninggal atau terluka parah sehingga tidak dapat ditolong. Api berkobar, hanya berharap untuk keluar dari situasi ini. Melanjutkan ke kapal berikutnya, kapal bengkel The USS Vestal yang selamat. Berjarak 18 meter dan berada di atas permukaan air yang bercampur dengan minyak yang terbakar. Kami melihat seorang pelaut. Kami menarik perhatiannya dan dia memberi kami tali tambat. Kami menunggunya di seberang dan mengikatnya ke Arizona.
membakar lebih dari 65% tubuh, membuat Don Stratton merasakan sakit yang luar biasa. Jika dia ingin bertahan hidup, dia harus melakukannya sendiri. Namun ia kesulitan menggenggam tali tersebut dengan tangannya yang terluka. Saat saya mulai menyilangkan kaki, kulit di lengan saya terkoyak, sama seperti saat melepas kaus kaki. Kami buru-buru berpegang pada tali untuk menyeberang ke USS Vestal. Kami harus menempuh jarak sekitar 20 meter, belasan meter di udara. Saat kapal-kapal tenggelam, para prajurit dan pelaut mencoba mempertahankan pelabuhan, melawan semampu mereka. Jam 8:30, secepat itu dimulai, secepat itu berhenti. Setelah gelombang pertama berlalu, kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Rumor mengklaim bahwa Jepang telah mendarat di pantai utara. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Tidak ada yang tahu apakah akan ada gelombang kedua atau ketiga. Tapi kami memanfaatkan ketenangan itu untuk mengumpulkan senjata dan amunisi. Tentara yang benar-benar terkejut menggunakan menit-menitnya yang berharga untuk melepas beberapa pesawat tempur. Dan seseorang mengambilnya karena serangan Jepang belum berakhir. Jam 8:50, beberapa puluh menit setelah lewatnya pesawat pengebom pertama, sekitar 170 pesawat perangkat mengebom target yang sudah rusak. Tujuan serangan lainnya, lapangan terbang menjadi sasaran pemberondongan dan pemboman rutin pada pagi hari. Karena takut akan sabotase, pesawat-pesawat itu dikumpulkan. Tapi itu tidak mudah untuk dilakukan, sehingga musuh menjadi lebih mudah untuk menghancurkannya. Sekitar 180 diantaranya musnah dan masih banyak lagi yang rusak. Total sebanyak 4 kapal perang tenggelam, 4 kapal mengalami kerusakan, dan 13 kapal besar lainnya hancur atau rusak berat. Jepang hanya kehilangan 29 pesawat. Bagi para penyerang, serangan itu tampak seperti kemenangan total. Kami telah berhasil menyerang dengan keras sejak awal perang. Untuk satu prajurit, ada sesuatu yang bisa dibanggakan, dan kami sangat senang. Kembali ke kapal induk mereka, pilot disambut sebagai pahlawan. Semua orang dari skuadron pembom torpedo kami kembali dengan selamat. Kembali lagi, kawan-kawan menyambut kami dengan meneriakkan banza. Untuk Takashiro, itu melegakan. Kami telah berhasil melaksanakan serangan mendadak, dan saya merasa bahwa hidup saya telah diselamatkan. Setelah misi mereka selesai, kru diberi waktu beberapa menit untuk merayakan keberhasilan mereka. Kapten mengumpulkan semua kru dan menyatakan kepuasannya dengan mengatakan, "Terima kasih atas kerja kerasnya." Bagi kru ini, serangannya sukses besar. Pukul 3 sore, Komandan Armada Laksamana Chuichi Nagumo memerintahkan penarikan. Kinerja Angkatan Laut Kekaisaran melebihi semua ekspektasi. Serangan tersebut memungkinkan lebih banyak kapal yang tenggelam dari perkiraan, dan kerugian yang lebih sedikit dibandingkan perkiraan paling optimis. Namun operasi ini adalah satu kegagalan yang pahit. Laut Jepang, 6.500 km dari Pearl Harbor.
Meskipun semua orang senang dengan keberhasilan operasi ini, ada satu orang yang tidak memiliki antusiasme yang sama. Pria ini adalah otak dari serangan itu. Dia adalah Isoroku Yamamoto, dan dia merasakan apa yang tidak dilihat rekan-rekannya. Serangan ini bukanlah sebuah kemenangan bagi kekaisaran matahari terbit, melainkan sebuah bencana. Berkat arsip militer yang masih dirahasiakan hingga saat ini, kami dapat menelusuri kembali jalannya peristiwa, mempelajari setiap aspek dari mimpi yang dipersiapkan dengan cermat. Ini untuk mengungkapkan kepada Anda mengapa dan bagaimana mimpi itu berubah menjadi sebuah kegagalan. Pakar intelijen militer Tosh Minohara menyoroti kesalahan Jepang. Mereka menyebabkan bencana yang mengubah sejarah seluruh bangsa. (11 Januari tahun 1941) sebelum serangan terhadap Pearl Harbor. Operasi ini merupakan bagian dari rencana ekspansionis yang mencakup Tiongkok, India Timur, dan Malaysia. Rencana tentara Jepang di Asia Tenggara adalah untuk menguasai sumber daya yang dibutuhkan untuk perang. Banyak produk yang sangat penting dan strategis ada di sana, tentu saja karet, timah, dan minyak. Ahli strategi Jepang Laksamana Yamamoto yakin rencana ini akan memicu konflik dengan negara-negara barat. Menurutnya, armada yang berbasis di Pearl Harbor lah yang merupakan ancaman terbesar. Angkatan Laut Amerika Serikat dapat mengganggu jalur pasokan. Lautan mempunyai arti penting. Siapa yang menguasai jalur pelayaran, dialah yang mengendalikan kelangsungan hidup Jepang. Oleh karena itu, menurut Isoroku Yamamoto, satu serangan mendadak dapat menghancurkan keinginan Amerika untuk berperang dan mengurangi kemampuan mereka untuk campur tangan di Pasifik. Jepang berpikir bahwa serangan terhadap Pearl Harbor yang begitu dahsyat akan menghilangkan kemampuan Amerika dalam berperang. Menurut Yamamoto, serangan itu akan memberikan pukulan bagi Angkatan Laut AS. Penelitian mengungkapkan bahwa kesalahan taktis yang besar dalam persiapan dan pengendalian operasional mengubah kemenangan menjadi bencana. Laksamana berpendapat bahwa kapal induk akan memainkan peran yang menentukan dalam konflik yang akan datang. Oleh karena itu, mereka yang berbasis di Pearl Harbor menjadi sasaran prioritas serangan tersebut. Saat mereka berkumpul, armada Jepang secara teratur diberitahu tentang kapal-kapal yang berlabuh di pelabuhan Amerika. Tanggal 1 Desember tahun 1941. Pihak Jepang masih belum mengetahui secara pasti posisi kapal induk musuh ketika mereka menerima pesan berkode Gravissez le mont Niitaka. Siapa yang memberi lampu hijau untuk operasi tersebut? Beberapa jam sebelum serangan, armada menerima informasi penting. Lebih dari 6 jam sebelum dimulainya serangan, Jepang mengetahui bahwa tidak ada kapal induk, tetapi Amerika juga tidak memperkirakan akan adanya serangan. Untungnya bagi orang Amerika, kapal induk tidak berada di pelabuhan Pearl Harbor. Memang ketika serangan dimulai, Enterprise dan Lexington menyediakan transportasi pesawat. Adapun USSR Saratoga sedang dalam perjalanan ke San Diego untuk perbaikan. Komandan Armada Laksamana Madya Chuichi Nagumo harus membuat pilihan. Entah itu memanfaatkan efek kejutan untuk melancarkan serangan, meski itu berarti kehilangan target penting, atau membatalkan keseluruhan operasi. Yamamoto takut pada kapal induk musuh, tetapi tidak pada Nagumo. Keputusan di lapangan terserah padanya.
Jika Yamamoto bisa memilih komandan armada, dia mungkin tidak akan mempertahankan Nagumo. Tapi Yamamoto tidak dapat menunjuk orang yang tampaknya paling cocok untuk menjalankan fungsi ini, karena dia diikat oleh tradisi dari Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Angkatan Laut sangat birokratis, dan Yamamoto tidak bisa mengabaikan seseorang yang berpangkat Madya Nagumo untuk memilih sebagai perwira. Urutan prioritas yang berlaku, jadi itu adalah Nagumo. Yang terakhir ini yang memegang komando, serangan hanya mempunyai satu prioritas. Prioritas nomor 1 adalah kapal perang. Jepang ingin melumpuhkan sebanyak mungkin kapal perang. Komandan perang Chuichi Nagumo terobsesi dengan kapalnya. Operasi tetap dipertahankan meskipun tidak memiliki peluang untuk menghancurkan kapal induk, sasaran yang dianggap lebih penting. Hal ini adalah kesalahan besar. Bahkan tanpa adanya kapal induk, serangan terhadap Pearl Harbor dapat menimbulkan pukulan telak bagi Angkatan Laut Amerika Serikat, sekalipun dia harus berkonsentrasi pada tujuan yang tepat. Karena cara berpikir para pelaut Jepang, fasilitas-fasilitas yang sangat penting, seperti kolam reparasi, tidak digunakan. Target yang tidak dilindungi dianggap dapat diabaikan. Para pelaut tidak tertarik. Mereka ingin menyerang kapal-kapal besar. Bagi mereka, ancaman besar adalah kapal perang. Galangan kapal akan berkontribusi pada upaya perang Amerika, tetapi tidak mewakili ancaman langsung terhadap Jepang. Bahayanya adalah perahu dan peralatannya. Keputusan ini akan merugikan Jepang. Dari 21 bangunan yang hancur atau rusak akibat serangan tersebut, 18 diantaranya diperbaiki dalam waktu beberapa bulan. Obsesi ini menyasar kapal-kapal besar, juga membuat Jepang kehilangan tujuan penting lainnya. Mereka tidak menghancurkan pangkalan kapal selam, dan merekalah yang akan berperang di wilayah Jepang lainnya dan melawan armada dagang. Akhirnya kapal selam Pearl Harbor akan memaksa Kekaisaran Matahari Terbit untuk menyerah, memutus pasokan makanan dan sumber daya bagi negara tersebut. Namun pada hari itu Jepang seharusnya menyerang fasilitas penyimpanan bahan bakar armada Pasifik secara khusus. Itu berisi lebih dari 650 juta liter bahan bakar atau konsumsi seluruh armada selama 10 bulan. Tanpa itu armada Pasifik di pelabuhan Pearl Harbor akan lumpuh. Profesor Toshimi Nohara mengetahui bahwa keputusan untuk tidak mengebom instalasi bahan bakar sudah ada sejak awal persiapan operasi. Laksamana Yamamoto melarang setidaknya gelombang pertama menyerang stok bahan bakar, karena itu akan menciptakan asap dan jarak pandang akan sangat berkurang, sehingga akan menetralisir kekuatan udara Jepang. Jadi perintah yang telah diberikan jelas sehingga kami tidak akan membuat asap. Memang benar bahwa visibilitas yang baik diperlukan untuk mengarahkan dan menilai kerusakan secara visual. Namun Laksamana Chester W. Nimitz yang akan mengambil alih komando armada Pasifik menyadari bahwa serangan terhadap instalasinya akan memperpanjang perang hingga 2 tahun. Dan semua tujuan penting ini bisa saja hancur jika Nagumo tetap pada rencana awal. Awalnya rencananya adalah begitu pesawat kembali, dia harus mengisi bahan bakar dan menyerang lagi. Pada malam yang sama, banyak perwira Jepang menyadari bahwa pekerjaan yang seharusnya mereka lakukan baru setengah jalan. Semua orang berpikir bahwa serangan kedua diperlukan, namun ditentang oleh Laksamana Nagumo. Yang terakhir, yang mengambil alih komando armada, berasumsi bahwa misi tersebut berhasil sejak kapal perang Amerika dihancurkan dan tidak mau mengkompromikan hasil yang diperoleh. Nagumo menentang penyerangan yang kedua karena dia bertanya-tanya
di mana kapal induk Amerika berada. Faktanya, dia takut akan serangan balik. Karena dia tidak kehilangan kapal apapun dan tidak berniat kehilangan kapal apapun, dia ingin kembali sebagai pahlawan. Jadi dari sudut pandangnya itu adalah satu risiko yang tidak harus diambil. Hilangnya kapal Jepang bisa membahayakan kelanjutan perang yang baru saja dimulai. Karena itu Nagumo berpikir dia tidak punya pilihan selain mundur selama armadanya masih utuh. Pilihan dengan konsekuensi serius ini tidak menyenangkan Yamamoto. Ini adalah keputusan buruk terakhir yang dibuat selama penyerangan. Angkatan Laut Amerika masih mampu mengisi bahan bakar dan memperbaiki kapal tempurnya. Dan kapal selam Armada Pasifik memiliki senjata untuk menyerang transportasi pedagang Jepang. Angkatan Laut Amerika terluka, tetapi masih belum bisa beraksi. Berita tentang keberhasilan misi tersebut memicu kegembiraan di kalangan perwira Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Menurut Yamamoto, tujuan-tujuan penting tertentu tidak boleh diabaikan. Saat berita itu diumumkan, orang-orang di sekitar Yamamoto sedang dalam suasana hati yang sangat bahagia. Semua orang merayakan dan memberi selamat satu sama lain, tetapi Laksamana itu sangat gelap. Berbeda dengan rekan-rekannya, dia pernah tinggal dan bekerja di Amerika Serikat dan mengetahui betapa hebatnya kekuatan industri musuh. Ia berharap serangan yang dilancarkannya tidak menyebabkan kekacauan. Yamamoto memahami bahwa perang telah dimulai dan itu akan sulit, jadi dia tidak bisa bersukacita. Di sisi lain, ia belum memahami bahwa bagian penting dari rencananya telah gagal dan akan menimbulkan konsekuensi yang tragis bagi Jepang. Serangan itu dimaksudkan untuk menghentikan tindakan Armada Pasifik dan memberikan pukulan terhadap moral Amerika. Namun, Amerika Serikat tidak kalah. Kenyataannya justru sebaliknya, bangsa yang marah dan menemukan rasa untuk perang. Dengan menyerang Amerika Serikat tanpa peringatan, sebanyak lebih dari 2.400 prajurit dan bahkan lebih banyak lagi, Jepang benar-benar mengobarkan tekad Amerika dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh peristiwa lain. Penelitian Toshimi Nohara menunjukkan tidak pernah ada pertanyaan tentang serangan mendadak. Angkatan Laut Jepang sangat berhati-hati dalam menghormati perjanjian internasional. Baginya deklarasi perang harus dibuat sebelumnya. Untuk mempertahankan keunggulan taktisnya, Tokyo bermaksud mengirimkan pesan peringatan ke Washington sebelum dimulainya serangan. Masalahnya adalah waktunya terlalu sempit bagi diplomat Kementerian Luar Negeri Jepang. Kedutaan Jepang menjawab bahwa 30 menit adalah sangat singkat dan membutuhkan lebih banyak waktu. Dia menginginkan ruang yang lebih besar untuk bermanuver dan mengumumkan kepada Amerika bahwa perundingan ditunda. Dengan sangat hati-hati, Angkatan Laut menolak dan menambahkan, keberhasilan misi ini bergantung pada unsur kejutan. Jika kita memperingatkan Amerika terlalu cepat, mereka bisa mempersiapkan diri. Itu akan membahayakan keberhasilan seluruh misi Jepang. Operasi ini tidak berhak mendapat kesempatan kedua. Tekad untuk mempertahankan elemen kejutan dengan segala cara membuat Jepang menghadapi bahaya yang bahkan tidak mereka bayangkan. Pada tanggal 6 Desember tahun 1941, sehari sebelum penyerangan, Jepang mengirimkan pesan panjang kepada duta besar di Washington. Pesan itu harus diserahkan kepada Menlu Amerika Cordell Hull pada pukul 1 siang waktu bagian timur,
setengah jam sebelum dimulainya serangan, dibagi menjadi 14 bagian. Pesan ini mengumumkan kegagalan negosiasi dengan Amerika Serikat dan berfungsi sebagai deklarasi perang. Masalahnya adalah bagian ke-14 dan terakhir. Menurut pegawai kedutaan, datangnya sangat terlambat. Dia sudah menduganya tapi dia belum menerimanya, dan dia berkata pada dirinya sendiri bahwa itu akan jatuh keesokan paginya. Penundaan ini akan berakibat fatal. Sebelum pesan tersebut dapat disampaikan kepada orang Amerika, pesan tersebut harus diterjemahkan dan ditranskripsikan. Biasanya ada personel Amerika, yaitu seorang wanita yang merupakan juru ketik, tetapi stafnya diminta meninggalkan kedutaan. Namun personel tersebut diminta meninggalkan kedutaan. Jadi diplomat Jepanglah yang melakukan pekerjaan itu. Tapi karena dia tidak terbiasa mengetik, butuh waktu terlalu lama. Namun terlepas dari upaya Jepang, rahasia tersebut telah ditemukan. Badan Intelijen Amerika dengan nama Sandy Magic menyadap semua pesan yang ditujukan ke kedutaan Jepang. Dia tahu hampir semua yang terjadi antara Tokyo dan Washington. Detail yang menarik, mereka bahkan mengetahuinya sebelum Duta Besar Nomura. Intersepsi ini menimbulkan kecurigaan orang Amerika yang menduga ada sesuatu yang sedang dikerjakan. Tapi pesannya tidak menyebutkan tempatnya atau sifat tindakan yang akan datang. Oleh karena itu, Washington harus memperingatkan basisnya militernya di seluruh Pasifik. Tanggal 7 Desember, pukul 7 pagi. Saat pesawat TK Shiro mendekati Pearl Harbor, peringatan belum diberikan. Ketika bom pertama jatuh, Duta Besar Nomura masih menunggu transkripsi pesan tersebut. Dan dia harus menunda wawancaranya dengan Menteri Luar Negeri. Ketika peringatan Washington tiba di Honolulu, USS Arizona dilalap api. Karena Amerika tidak menerima deklarasi perang sebelum bom pertama jatuh. Dia menganggap serangan terhadap Pearl Harbor sebagai serangan diam-diam. Itu adalah serangan terhadap wilayah yang bahkan tidak bisa ditoleransi oleh kelompok pasifis Amerika. Dan akan ada satu serangan. Bagi sebagian besar petinggi komando Jepang, keterlambatan kedatangan pesan tersebut hanyalah sebuah detail dan dampak buruknya cukup mengejutkan. Para perwira tinggi tidak memahami bahwa hal ini akan memperkuat keinginan Amerika untuk berperang. Bagi otak operasi yang mengetahui dan memahami orang Amerika, ini adalah kesalahan besar. Laksamana Yamamoto terkejut mengetahui bahwa deklarasi perang sudah terlambat. Baginya, ini adalah sebuah kesalahan besar yang mendorong Amerika untuk menghasut mereka untuk berperang. Sekarang kami dapat mengungkapkan kepada Anda rangkaian kesalahan dalam perencanaan dan pelaksanaan serangan yang menghasilkan kemenangan taktis yang luar biasa, yang menandai dimulainya perang dengan akibat yang tragis bagi Jepang. 6 hari sebelum penyerangan, armada Jepang bersiap untuk menyerang. 6 jam sebelum serangan, intelijen mengatakan armada tidak akan mampu menyerang kapal induk musuh. Pada jam 8:10, pembom Jepang menghancurkan USS Arizona. Pembom Jepang menghancurkan USS Arizona. Jumlah korban jiwa sangat besar. Pesan yang mengumumkan berakhirnya negosiasi dengan Amerika Serikat baru sampai setelah dimulainya permusuhan. Pada jam 10:30, meskipun instalasi penting pertahanan Pearl Harbor tidak berdaya, pasukan Jepang mundur. Pangkalan armada Pasifik rusak, tetapi tetap beroperasi. Tapi, menurut Tosh Minohara, kesalahan terburuknya adalah memilih tempat ini. Sebelum penyerbuan tersebut, Amerika Serikat pasti tidak akan menentang ambisi ekspansionis Jepang.
Jelas sekali dokumen dan arsip diplomatik menunjukkan hal itu. Bahwa opini publik Amerika tidak menginginkan perang. Dengan salah mengira pola pikir orang Amerika, orang Jepang membuat salah satu kesalahan terburuk mereka, dan mereka membayar mahal untuk itu.